Halo Selamat malam Pak. Bu Ellen. Selamat malam. Mas Andre. Kedengaran Ah, suaranya? dengar. Agak kecil ya. Kedengaran kok Pak. Oke, kedengaran ya. Oke. Salam kenal semuanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Semuanya udah nggak sabar nih pengen tahu tentang UVCR dengan Pak Hadi Kuswanto, CEO dari UVCR. Trimega Karya Pratama. Ya. Pratama ya. Oke. Iya Pak, mau nanya dulu nih Pak, UVCR kan baru aja IPO beberapa hari kemarin. Sebelumnya congratulations ya, selamat ya. Thank you, Bu Dan Ellen. sepertinya gerakan harga sahamnya pun juga cukup oke gitu. Ya, mau nanya nih Pak, Ultra Voucher ini kan udah menjadi perusahaan publik dan harga sahamnya juga mengalami peningkatan terus atau naik terus tiap harinya sejak listing minggu lalu gitu. Nah, apa bisa diceritakan nih Pak, UVCR sebagai tech company ini bedanya apa sih dengan tech company yang lain? Oke, Bu Ellen, terima kasih. Terima kasih nih Bu, sebelumnya atas waktu yang disediakan mengundang Ultra Voucher untuk bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Ya, jadi memang kita melihat bahwa kita adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang voucher digital. Awal mulanya di 2014 kita start di company yang kita melihat ada peluang bisnis di voucher konvensional. Seiring berjalan di 2016 saya sudah melihat bahwa banyak voucher-voucher yang konvensional berubah ke digital. Di 2016 kalau kita melihat itu ada voucher di Indomaret dan Carrefour sudah mulai move to digital. Nah di situ langsung saya mengajak partner saya salah satunya adalah Pak Ricky Boy sebagai CEO kami saat ini untuk mendevelop satu aplikasi yang bernama Ultra Voucher. Kenapa kita memilih Ultra Voucher? Karena kita melihat bahwa voucher saat ini yang konvensional itu sudah berjalan, tapi yang ada beberapa kelemahan yang belum di provide. Akhirnya kita mengeluarkan satu produk namanya Ultra Voucher, yang dimana customer boleh meredeem voucher tersebut itu di dalam satu aplikasi, satu genggaman. Nah, di dalam berjalan tersebut itu, aplikasi kita itu bisa memberikan notifikasi expired date-nya, terus juga kita juga memberikan benefit yang cukup lumayan banyak, kita akan memberikan potongan diskon, dan kita menyediakan semua platform kita untuk menyediakan beberapa kategori. Kalau kita dibandingkan dengan teknologi yang lain, kita adalah berawal dari satu company yang kita melihat bahwa voucher itu adalah bisnis yang cukup menjanjikan. Karena kita melihat sekarang udah mulai digital, dan kebutuhan voucher tersebut juga cukup lumayan berkembang terus setiap tahunnya, seperti itu. Jadi berbandingkan kita dengan teknologi lain semuanya, kita melihat bahwa kita ada satu berikan benefit kepada end user kami dan klien-klien kami. Kita bergerak di dalam 4 channel distribusi, 4 pilar. Pertama, kita supply ke e-commerce. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah belanja voucher di Tokopedia, Shopee, dan lain semuanya, ada voucher Starbucks, voucher Indomaret, voucher Alfamart, itu kita yang memprovide-nya. Ketika Bapak Ibu sudah beli Tokopedia dan Shopee, Ibu klik, vouchernya pasti di bawah, terus power by Ultra Voucher. Ada juga B2B, kita sudah juga kerjasama dengan banking, kita juga kerjasama dengan manufacturer juga untuk menyediakan dashboard. Untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi voucher digital, kita memberikan dashboard self-order sendiri. Jadi anytime dia bisa akses voucher tanpa harus dia kontak satu provider atau lain semuanya. Kita sediakan dashboard, dia boleh self-order. Yang ketiga, di aplikasi kita sudah kita sediakan. Yang keempat adalah distributor. Seperti itu. Pak mau nanya nih Pak, awal mulanya Ultra Voucher tuh gimana sih Pak? Kok bisa ada ide bikin platform digital voucher gitu? Nah, awal mulanya ya unik, cukup lumayan unik sih. Jadi 2014 itu saya kerja di salah satu perusahaan IT yang sudah TDK juga. Saya nggak sebut namanya, Bu. Mungkin Bapak Ibu juga pasti tahu juga. Jadi sering berjalan, karena ketika kita menjual satu produk, IT dan semuanya, biasanya dikasih reward berupa voucher. Nah, seiring berjalan, karena kita sudah mendapatkan voucher, biasanya kita gunakan kalau voucher belanja kan biasanya ada batasannya. Contoh misalkan kita dapat voucher Carrefour, MAP, dan lain semuanya, kalau dikasih 1 juta, 2 juta, mungkin bisa kita kumpul
Tapi kalau kita sudah lebih dari 5 juta, kan kita bingung Bu, mau habisin, mau ngapain gitu kan. Nah, akhirnya saya pelan-pelan saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan untuk menjual voucher yang saya sudah dapatkan di ribu tersebut. Lama-lama saya mengakses dulu kalau zaman 2014 itu zamannya websitenya Taskforce. Jadi saya di situ pasang terima voucher komisional, Indomaret, Alfamart, Carrefour, dan MAP dan semuanya. Sering berjalan, ternyata pertumbuhannya juga lumayan besar. Oke, anyway, Coach Andre ada nggak yang mau ditanyain? Panggil saya Ellen aja Pak, biar nyantai Pak. Oke, siap. Ellen. Sebenarnya kalau voucher itu sekarang kalau selain voucher yang kayak MAP gitu, jadi semua sekarang udah mulai ke elektronik voucher ya. Kalau gaming itu udah banyak belum Pak? Voucher gaming gitu-gitu. Kalau ke depan itu juga prospeknya, kalau lihat ke depan prospeknya sebenarnya marketnya ke arah mana sih Pak kalau voucher ini? Nah, kalau dari company kami sendiri Pak ya, dari company kami sendiri bahwa kita saat ini kita memperluas bukan hanya market di Indonesia, tapi kita akan move ke Singapura dan beberapa negara Asia Tenggara. Kenapa kita harus move untuk bisa memperluas market kita? Karena adalah kita sudah kolaborasi dengan beberapa partner kita yang dari kita kalau misalnya partner kita ada namanya gift.com, Ogloba, Edenred, yang dimana dia sudah eksis di 52 negara. Tetapi untuk perusahaan yang sejenis kita, dia tidak temukan di negara-negara lain. Artinya, dia mengundang kami untuk bisa expand berbareng dengan mereka, Pak. Oke. Nah, kalau untuk penetrasinya di Indonesia, apakah sudah cukup tinggi atau belum sih? Satu lagi, Mas. Belum dijawab nih. Belum dijawab. Nanya nggak, tanyain aja. Tapi sebelum dijawab nih, Pak. Kayaknya ada giveaway ya, Pak, ya? Dari Ultra Voucher mau bagiin voucher apa ini, Pak? Buat teman-teman semuanya, biar stay di sini nih. Oke. Ya, untuk Bapak Ibu, ini kita berikan satu giveaway untuk voucher kita, UV Gift Card. Kalau kita bisa kasih kita showing. Buat berapa orang, UV Gift Card ini adalah untuk 5 orang. Buat berapa Satu orang masing-masing 200.000. Untuk 5 orang. Satu orang 200.000. Gimana kalau kita bikin 10 orang, satu orang 100.000? Oke, boleh Bapak Ibu. Boleh Bu. Apa boleh? 10 orang ya, satu orang 100.000 ya. Nanti 10 orang juga dapat upgrade 7 hari. Stay sampai akhir. Oke, silakan Andre, tanya lagi. Oh enggak, tadi pertanyaan lanjutan sih sebenarnya kalau di Indonesia berarti penggunanya itu kebanyakan umurnya berapa ya Pak? Maksudnya kan kalau kita dulu ngomongin voucher semua elektronik ya, maksudnya kebanyakan ya penggunanya ya kayak voucher telepon gitu kan. Kalau sekarang itu lebih ke anak muda atau lebih ke generasi yang udah Gen X gitu ya Pak, untuk voucher-voucher ini? Ya, kalau kita kalau kita lihat demografi kita dan kita sudah tarik data kami juga bahwa average-nya itu di umur 17 sampai 40 tahun, Coach Andre. Dan milenial dan Gen X ya. Oke. Berarti hitungannya sebenarnya lebih ke distribusi Pak ya, kalau untuk secara margin ya, perhitungan margin untuk voucher ini lebih ke distribution margin ya? Ya, kalau misalkan kita melihat ya, kita juga dari sisi margin kita sendiri memang kita ada gap-nya. Jadi kita engage dengan merchant dan kita yang menentukan harganya dan margin kita kita ambil di level 3 sampai 5%. Seperti itu. Oke, lanjut misalnya. Oke ya. Ya, kalau UVCR sekarang ini partnernya sekitaran 300 merchant ya Pak ya, sekitaran 300 merchant ya. Ini kayaknya waktunya juga kemarin lumayan cepat gitu, berpartner dengan 300 merchant. Terus, jadi gimana sih bisnis UVCR ini, bisnis voucher ini dinilai menguntungkan merchant itu bisnis modelnya gimana? Oke, jadi memang ketika kita engage dengan merchant, kita mau sama-sama kita win-win. Artinya merchant selalu mendapatkan cash di depan dan merchant juga memberikan diskon kepada kami. Setelah itu kita memberikan beberapa promosi dan marketing juga dengan merchant dan kita juga melalui 4 channel kita. Artinya ketika merchant bergabung dengan kami, dia bisa masuk ke e-commerce, bisa masuk yang diakses oleh B2B kita, bisa masuk di aplikasi kita, dan bisa masuk ke distributor. Yang menariknya adalah setiap aplikasi itu kita boleh kolaborasi dengan mereka. Jadi artinya misalkan ada satu aplikasi yang hanya jualan
voucher pulsa doang, kita bisa provide juga API dengan mereka. Yuk, kita bisa jual voucher digital. Yang menarik lagi adalah akhir bulan ini kita akan live di dua mobile banking bank yang terbesar di Indonesia. Dua bank. Income-nya dapat dari mana aja, Pak? UVCR. Income-nya UVCR Super ya, kita dapat dari selisih daripada penjualan. Ketika misalkan kita diberikan diskon dari harganya sekian persen, dan kita menentukan harganya, itu kita ambil profit aja dari situ. Yang kedua juga kita menyediakan juga platform dashboard yang dimana kita dapat revenue di situ. I see. Oke, Coach Andri mau nanya lagi. Berarti kalau untuk saya lagi mencerna sih bisnisnya. Jadi kalau untuk per bank, oke. Tapi ini sebenarnya voucher ini nanti dari semua handphone udah bisa diakses ya. Jadi dari iOS dan Android itu semua vouchernya udah otomatis kita bisa pakai, tinggal di merchant gitu ya. Mungkin kan karena sekarang udah penggunaan voucher kayaknya udah jarang sekali ya. Jadi bisnisnya menurut saya digital tapi agak sedikit ini ya, sedikit lebih klasik ya Pak, model bisnisnya. Kalau kita melihat dari sisi bisnis kita pertama adalah kita memberikan potongan diskon, yang dimana pasti benefit yang end user kita juga pasti diuntungkan, karena mereka tidak beli equal dengan value yang dibeli. Contoh misalkan, Coach Andre beli voucher di dalam Ultra Voucher, Coach Andre bisa redeem di Grab atau di GoFood. Dan Coach Andre bayarnya misalkan belanja 100.000, Coach Andre nggak bayar 100.000, Coach Andre hanya bayar 85.000 dengan meredeem voucher kita di aplikasi GoFood dan GrabFood. Menariknya adalah user kami mendapatkan benefit yang cukup lumayan menguntungkan seperti itu. Jadi voucher kita yang kita belanja bisa di-redeem di GoFood, di GrabFood, dan di beberapa aplikasi lainnya. Seperti itu. Oke, silakan Miss. Oke, Coach. Ya, aku mau penasaran sih sebenarnya apa sih bedanya voucher diskon dengan cashback kayak gitu. Terus kinerja keuangan perseroan sekarang gimana? Oke, kalau untuk voucher diskon dan cashback adalah gini. Kalau cashback itu artinya dia belanja dan mendapatkan kredit setelah belanja. Kalau voucher diskon, dia langsung mendapatkan potongan langsung di depan. Contoh misalkan saya belanja di satu merchant harganya 100.000, saya dapat cashback misalkan 5.000, ada batasannya. Tapi kalau diskon, udah pasti di depan 15.000, artinya dia bayar beli makanan seharga 100.000 tapi bayar cuma 85.000. Itu beda cashback sama potongan diskon. Terus untuk kinerja perusahaan kami di 2021 di Q1 kita sudah mencatatkan peningkatan pendapatan sekitar 111% meningkat dibandingin tahun 2020 di Q1. Dan untuk profit margin kita naik sekitar 600% di Q1 profit margin net profitnya. Oke. Ya, thank you so much Pak buat informasinya malam hari ini. Semoga sukses selalu buat UVCR dan sekali lagi congratulations buat IPO-nya. Semoga semakin luar biasa kinerjanya ke depan. Oke, terima kasih Pak. Thank you. Kita bahas saham yang lain lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer teman-teman, kita ngobrol bareng emiten. Ini sifatnya sebagai review, bukan sebagai perintah beli dan jual. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.